Legenda Bukit Emas. Di sebuah rumah kecil di tengah hutan, hiduplah seorang pemuda miskin bernama Liber bersama ibunya yang sudah janda. Meski hidup dalam kesederhanaan, Liber memiliki semangat kerja keras yang tinggi. Suatu hari, ia mendapatkan pekerjaan di kebun kerajaan, bekerja di bawah bimbingan sang tukang kebun istana. Dengan penuh ketekunan, Liber merawat bunga dan tanaman, berharap suatu saat nasibnya akan berubah. Suatu sore, saat sedang beristirahat di tepi sebuah kolam di dalam hutan, Liber mendengar suara riuh di kejauhan. Rasa penasaran membawanya mengendap-endap ke balik semak-semak. Dari sana, ia melihat 3 gadis cantik sedang mandi di air jernih kolam itu. Mata Liber tertuju pada yang termuda, gadis paling cantik di antara mereka. Setelah selesai mandi, mereka mengenakan jubah putih dan kerudung tipis berkilaan. Seketika, tubuh mereka berubah menjadi angsa, lalu mereka terbang pergi ke langit. Keesokan harinya, Liber kembali ke kolam itu dan bersembunyi. Kali ini, saat gadis-gadis itu mandi, ia mencuri salah satu kerudung yang mereka tinggalkan di tepi air. Ketika para gadis selesai mandi dan mengenakan jubah mereka, 2 di antaranya berubah menjadi angsa dan terbang pergi. Namun, gadis termuda tidak bisa berubah tanpa kerudungnya. Dalam kepanikan, ia mencari benda itu, tetapi Liber keluar dari persembunyian dan menawarkannya perlindungan. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Ekanka. Liber meyakinkan Ekanka untuk tinggal bersamanya dan menjadi istrinya. Setelah banyak bujukan, gadis itu setuju. Liber membawa kerudungnya kepada ibunya agar disembunyikan dengan aman. Mereka menjalani hari-hari bahagia, meskipun Ekanka selalu tampak gelisah. Hingga suatu hari, ia berhasil memperdaya ibu Liber agar mengembalikan kerudungnya. Begitu mendapatkannya kembali, Ekanka segera berubah menjadi angsa dan bersiap terbang. Sebelum pergi, ia memberitahu Liber bahwa jika ia menginginkannya kembali, ia harus pergi ke Bukit Emas. Liber tidak ingin kehilangan istrinya, maka ia bertekad untuk menemukannya. Dalam perjalanannya, ia bertemu seekor gagak yang bijaksana. Gagak itu memberinya petunjuk tentang rute berbahaya menuju Bukit Emas dan memberitahunya tentang para raksasa yang memiliki benda-benda ajaib. Dengan kecerdikannya, Liber berhasil mencuri barang-barang sihir dari raksasa, termasuk sepasang sepatu yang dapat melompati gunung, dan sebuah mantel yang bisa membuatnya tak terlihat. Dengan benda-benda itu, ia akhirnya sampai ke Bukit Emas, tempat Ekanka tinggal bersama saudara-saudaranya dan ibu mereka. Seorang penyihir yang kejam. Sang penyihir mengetahui kedatangan Liber, tidak ingin melepaskan Ekanka begitu saja. Ia memberi Liber 3 tugas yang mustahil. Yang pertama adalah mengisi gudang dengan bulu angsa sebelum matahari terbit. Berkat bantuan Ekanka, tugas itu berhasil diselesaikan. Yang kedua adalah menangkap seekor rusa perak yang gesit, yang juga berhasil Liber taklukkan dengan bantuan Ekanka. Tugas terakhir adalah yang paling sulit, ia harus mengenali Ekanka di antara banyak gadis yang mengenakan pakaian serupa. Namun, Ekanka diam-diam memberi tanda dan Liber berhasil menemukannya. Setelah menyelesaikan semua tantangan, Liber dan Ekanka tahu bahwa mereka tidak bisa tinggal lebih lama di Bukit Emas. Mereka memutuskan untuk melarikan diri. Sang penyihir yang marah karena rencananya gagal segera mengejar mereka. Namun, dengan sihir dan kecerdikan mereka, Liber dan Ekanka berhasil mengelabui kejaran ibunya. Mereka bergantian berubah menjadi benda-benda lain, sungai, pohon, dan batu sehingga sang penyihir kehilangan jejak mereka. Akhirnya, setelah perjalanan panjang dan penuh bahaya, mereka kembali ke rumah Liber. Di sana, mereka hidup dalam kebahagiaan bersama ibu Liber. Ekanka tidak pernah lagi merindukan dunia lamanya. Dan mereka pun menjalani kehidupan baru dengan penuh cinta dan kedamaian. Kisah mereka pun dikenang sebagai bukti bahwa keberanian, kesetiaan, dan cinta sejati mampu menaklukkan segala rintangan.